Dan wasit Hiroki menunjuk titik putih menjadi sebuah penalti, dan Hernando saat ini menjadi tumpuan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mempertontonkan skillnya. Bukan sekali dua kali Hernando pernah menahan penalti, dan tentunya kita berharap kali ini pun juga Hernando bisa melakukan antisipasi untuk menjaga gawangnya dari yang akan dilepaskan kali ini oleh Nguyen. Iya, Nguyen Phuoc Việt juga pemain yang sudah bermain di timnas senior Vietnam ya. Tentunya sengaja dipilih karena faktor pengalaman, tapi Hernando juga menjadi pengawal gawang timnas senior. Mudah-mudahan pengalaman Hernando di timnas senior bisa dengan tenang lebih akurat membaca arah. Hernando juga Nguyen kali ini di depan. Nah, untuk bisa gol dari Vietnam oleh Hernando. Pencetak sepak bola, Nguyen mengambil ancang kali ini pemirsa. Nguyen, ayo Hernando, ayo pemirsa. Tentunya bagaimana Hernando mengambil ancang kali ini. Hernando bersiap untuk pelanggaran kotak penalti. Peluang kali Nguyen, Nguyen. Luar biasa Hernando, seperti yang saya bilang tadi, pengalamannya bersama timnas senior membawa dia kepercayaan dirinya semakin baik, tenang sekali menghadapi eksekusi lawan. Luar biasa Hernando. Ya, bukan sekali dua kali Hernando menepis serangan penalti, dan kali ini Hernando kembali menunjukkan kelasnya. Ayo Indonesia. Kali ini mencoba. Oh, ternyata. Oh, ini dia. Arkan Fikri. Masih Arkan pemirsa. Arkan. Baik, tadi Arkan untuk mendorong bola. Iya, menghadapi lawan, tapi Arkan tidak mencoba dulu atau berbagi bola. Kita berharap ini menjadi sebuah poin bagi Indonesia untuk alihkan semangatnya setelah tadi tertekan. Dan ini juga tentunya bisa membuat para pemain Vietnam juga down ya, karena mereka juga gagal mendapatkan juga memanfaatkan peluang emas untuk mencetak gol. Tapi sekali lagi jangan bikin kesalahan yang nggak perlu, Rendra. Itu yang tadi dilakukan dan menurut saya tidak boleh terulang lagi. Ya, salah satu tangan Indonesia adalah Indonesia tidak melakukan kesalahan sendiri di semifinal. Dan sekarang Indonesia pun harus melakukan hal yang sama untuk menaklukkan Vietnam. Tim yang juga sama kuatnya dengan Thailand. Dan serangan kembali kali ini berpindah bola. Ya, baik sekali Arkan. Saat ini serangan dari Beckham Putra. Oh, Ya, jelas. wasit kartu. Ya, benar pemirsa. Jelas kartu pun layak diberikan. Iya, tidak perlu ada yang saling dorong. Ini dia yang diharapkan para pemain dari Garuda Muda tidak terpancing ya. Iya. Dan memang cara dari Vietnam memang seperti ini. Mereka itu memang senang sekali memberikan intimidasi kepada para pemain Indonesia yang memang terkenal juga sebagai pemain yang juga sering juga terpancing emosinya. Iya, main. Nah, memang pelanggaran wajar pemain terpancing. Tapi sekali lagi, di lapangan ada wasit, biarkan wasit yang memutuskan. Karena wasit pasti akan melihat. Ya, digunting ya tadi Beckham Putra oleh pemain nomor 10. Kuat Pan. Ya, masih agak frustasi dia kan. Ya, kuat. Ini dia Kuat Pankang. Ini dia pemain yang sudah mulai menjadi salah satu favorit dari netizen Indonesia nih kayaknya Pak Bung. Kuat Pankang. Harus kuat dia nanti menghadapi netizen Indonesia. Ya. Dan sekarang bola kembali dikuasai oleh para pemain dari Indonesia. Beckham Putra, dan tampaknya tendangan akan diambil oleh Beckham. Hidayat lagi bola di belakang. Ada Ferrari. Masih Ferrari kepada Beckham. Beckham lagi. Beckham kasih long ball menuju kepada Robi. Diarahkan. Masih kembali kepada Robi. Oh, sayap Robi Darwis. Dan saat ini berawal coba diambil kembali Robi Darwis sebagai bentuk tanggung jawabnya karena tadi salah passing. Dan Abdul Rahman, ya inilah dia ya, bagaimana kerja dari para pemain Indonesia. Mereka mencoba mengambil bola secepatnya ketika mereka kehilangan. Iya, ada kesan memang bahwa Abdul Rahman ini masih belum tenang mainnya ya, beberapa kali jatuh, beberapa kali salah posisi. Tapi mudah-mudahan semangat yang dia miliki membuat dia bisa mengatasi kekurangan itu. Karena kita Indonesia.
Ya, lemparan ke dalam kembali pemirsa. Kali ini dilakukan oleh Robby Darwis. Ya, Robby Darwis. Ya, dia nyanyi handuknya nih. Handuknya lupa dia. Iya, di mana handuknya ini? Robby Darwis akan melempar ke dalam kali ini pemirsa. Ya, Robby Darwis kembali akan memberikan sebuah ancaman ya. Robby Darwis bersiap-siap. Sebuah lemparan ke dalam yang bisa menjadi sebuah senjata melalui long throw. Ya, Kadek Arel juga tinggi. Sementara juga Ferrari juga tinggi. Dan kali ini menuju ke dalam kotak. Masih oh sayang. Tadi second ball dari para pemain Indonesia gagal. Dan Anda lihat BK Putra. Kartu juga ini. Beckham kena kartu ini. Ya, buat pelanggaran kembali. Ya, tapi Beckham sudah menyadari memang ini harus dia lakukan untuk memutus Ya, kalau nggak bahaya ya. Iya. yang paling dekat dengan situasi ini adalah Beckham. Sehingga Beckham sengaja melakukan itu sebagai konsekuensi untuk mencegah peluang berbahaya Ya, lawan. tadi Anda lihat ketika Kuan Tin harus dilanggar oleh BK Putra, sebuah profesional foul yang dilakukan oleh BK Putra. Dan kartu kuning kembali diberikan. Ya, dua pemain kunci dari masing-masing tim sudah dapat kartu ya. Kuat juga dari Vietnam dan sekarang BK Putra. Ya, ini dia bagaimana pemain dari Vietnam harus mendapatkan perawatan. 39 menit, Anda melihat bagaimana jalannya partai puncak ini. Iya, secara keseluruhan sebetulnya Indonesia menguasai permainan ya, terlepas dari penalti ini. Indonesia menguasai permainan dan punya cukup banyak peluang. Ini hal yang positif ya, dengan materi pemain yang terbilang cukup defensif. Dengan 5 pemain bertahan, Indonesia justru bisa menguasai permainan. Itu penting kan, Pak? Ya, dan counter pressing yang dimainkan oleh Indonesia sebenarnya tadi berapa kali berapa banyak peluang ya, tapi Iya. apa boleh dikata memang Indonesia belum memainkan Sananta yang sangat kuat dalam duel 1 lawan 1. Iya, dan cukup kuat dalam finishing juga ya. Tadi saya pikir faktor kekurang tenangan, kekurang pengalaman membuat Abdurrahman tadi tidak bisa memaksimalkan peluang yang sudah di depan mata. Ya, ini dia pemain yang gagal mengeksekusi penalti tadi. Nguyen Quoc Viet, pemain dari Vietnam. Antisipasi yang bagus sekali dilakukan tadi oleh Hernando Ari. Sekarang bola masih dikuasai saja oleh para pemain dari Vietnam. Kembali mereka melakukan possession. Bill Ashley yang mereka mainkan menunggu para pemain Indonesia keluar dari posisinya. Dan cukup ramai, bagaimana cukup rapat para pemain Indonesia. Dan Dewangga kali ini berikan, Beckham tadi lepas. Ada Robby, masih Robby, baik sekali Robby kepada Abdurrahman. Abdurrahman, ya ini memang yang dibutuhkan oleh Abdurrahman ya. Berani duel lawan 1 lawan 1 dan juga berani mengajak lari para pemain dari Vietnam. Iya, untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya dia harus berani pegang bola, harus berani melewati lawan. Dan ini yang coba dia lakukan. Dia menggunakan kecepatan Iya. dan kekuatannya. Karakter mainnya sebenarnya mirip sama Irfan Johari kan. Iya, betul. Bahkan agak mirip dengan Sananta juga, kecuali memang posturnya tidak sejagung Sananta. Masih bola Kadek Arel, menguasai bola. Masih Kadek Arel. Belakang lagi pemirsa, sangat membuat taktik semua pecinta sepak bola dalam partai final ini. Dan tendangan dari Dewangga kali ini mencari di mana Ragil. Tapi Anda lihat, nanti di bola coba diduelkan. Robby Darwis atau juga BK Putra, Arkan Fikri. Bukan cuma pelanggaran, hati-hati punya Rizky Dwi. Bisa Kadek Arel. Kadek, sangat baik Kadek tadi melakukan defense. Iya, sulit sekali Kadek dilewati. Ini hal yang positif ya. Dia bermain tenang dan dia juga bermain menurut saya sejauh ini cukup bisa mengendalikan emosinya ya, karena ini penting menghadapi lawan yang cukup antisipasi. Iya, Kadek Arel adalah satu pemain yang sebenarnya naik tingkat ya, karena sebenarnya kelasnya adalah di U19 Betul. atau U20, tapi sekarang dia sudah bermain di U23. Mari kita lalu kembali kali ini. Saat ini para pemain dari Garuda Muda mencoba untuk melakukan defense. Ya, sebuah double team yang bagus dari gelandang dan juga pemain bertahan Indonesia. Abdurrahman mulai percaya diri, dia mulai memberikan atraksinya, berikan pada Ragil. Ragil kali ini masih Ragil lagi. Sayang kembali kehilangan bola Ragil. Iya, agak kurang support dan Ragil juga tidak sempat menahan bola dulu tadi. Sementara bola diarahkan kembali, serangan balik yang cuma dibangun oleh para pemain dari Vietnam melalui Kuat. Saat ini dia rubah arah ke sektor sebelah kanan. Datang kali ini bantuan yang diberikan tentunya oleh Luong menuju kepada Pam. Ya, pressing kembali dilakukan. Cukup baik bagaimana pressing dari para pemain Indonesia sehingga para pemain dari Vietnam mau tidak mau harus melakukan sebuah reorganisasi permainan lagi. Iya, dan mereka juga tidak terlalu nyaman ya sekarang menusuk dari kanan karena kita tampaknya sudah mulai mewaspadai itu. Ini dia, sudah mulai ada yang bantu. Saya pelanggaran dari Dewangga. Tenang Dewangga. Harus hati-hati.
Harus hati-hati di Wangga, jangan ngambil sekali terhadap pelanggaran betul. para pemain Vietnam yang belum terlalu berbahaya. Iya, cukup diganggu ya, tidak perlu sampai dijatuhkan. Ini dia, cukup diganggu sebetulnya. Ya, memang ini pelanggaran yang dilakukan oleh Dewangga tadi. Buat tendangan bebas kembali dilakukan oleh Vietnam. Dewangga. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Nguyen Duc Viet. Nguyen Duc Viet kali ini dia berikan saja bola ke sektor sebelah kanan. Dewangga kembali duel dan ya kembali bagaimana Dewangga duel 1 lawan 1 tadi. Iya, hati-hati dia Wangga. Duel satu seperti ini cukup berisiko ya. Ya, sementara bagaimana Sintayong tampaknya besar ya. Ada sesuatu yang tidak jalan ini membuat Sintayong tadi berteriak untuk memberikan instruksinya dari pinggir lapangan dan diterjemahkan oleh Yu Jae-woon. Dan yang mendapat instruksi khusus tadi, mendapat arahan khusus adalah Haikal ya. Pemain yang memang paling banyak diteror posisinya oleh pemain lawan. Kalau bisa sih sebetulnya jangan sampai langsung berhadapan dengan Dewangga. Haikal yang ada di situ. Ya, pindahkan kembali bola. Ferrari kali ini masih Dewangga yang menguasai bola. Alfredo Dewangga kepada Ferrari. Ferrari memang tampil cukup dingin. Ferrari Kanik Arel, dua pemain ini tampil cukup dingin di lini pertahanan. Iya, pada saat mereka dalam kondisi terbaik ya. Iya, tiga ini trio terbaik menurut saya saat ini. Ya, pelanggaran. Apakah menjadi sebuah kartu kembali yang diberikan atau hanya sebuah peringatan? Ya, hanya peringatan ya. Peringatan kali ini diberikan kepada Ho Hoang Min. Ya, wasit Jeroki adalah terkenal wasit yang sangat tegas Iya. dari Jepang ini. Dan sekarang bola kembali dikuasai oleh Rifki Dwi Septiawan. Rifki Dwi berikan saja bola kepada Ragil. Dan Anda lihat bagaimana duel yang kembali terjadi di Robi Darwin. Beckham Putra. Baik sekali pada Abdul Rahman. Ada kembali peluang. Oh, Rifki Dwi. Hati-hati Rifki Dwi. Semua serangan balik. Tapi bisa dipotong kembali oleh Dewangga. Serangan balik kembali dari Indonesia. Arkan Fikri. Arkan. Bukan sebuah pelanggaran ternyata pemirsa. Ada sebuah serangan kembali. Baik apa yang duel dilakukan oleh Rifki Dwi. Bisa diambil lagi bola oleh Haikal. Haikal kali ini memberikan bola. Cukup tenang para pemain dari Garuda Muda. Ada Karel, Beckham Putra. Masih Beckham Putra kasih terupas kepada Ragil. Ya, sementara satu pemain dari Indonesia mencoba kali ini bagaimana bola ya meninggalkan apa permainan. Satu pemain Indonesia masih tergeletak. Yang belum lihat siapa pemain yang tergeletak dari pemain Indonesia. Oh, Arkan ya, Arkan Fikri. Yang tadi mencoba melakukan tusukan ya. Dihadang tadi oleh pemain Vietnam dan Arkan tampaknya mengalami sedikit cedera ini. Ya, Arkan Fikri ini juga adalah sebenarnya pemain yang masuk dalam skuad U20. Iya. Dan sekarang menjadi andalan tentunya di tim dari U23. Iya, ada beberapa pemain yang bisa masuk kategori U20 ya. Selain Arkan tadi ada Robi Darwis juga ya, yang usianya baru 19 tahun. Ya, ini dia bagaimana akselerasi dari Arkan Fikri. Dan pengambilannya memang ini 50-50. Bagaimana Arkan tadi direbut bolanya oleh pemain dari Vietnam. Sebuah kerja yang baik, yang sangat bagus ditunjukkan oleh Arkan Fikri di pertandingan ini. Selalu tampil baik di lini tengah. Itu pemain yang bisa dibilang menjadi andalan di lapangan tengah ya, selain Beckham Putra dan Robi Darwis yang hari ini digeser di sayap kanan, wingback kanan. Ya, Haikal. Pemainnya juga pernah membela Persebaya Elite Pro Academy. Sekarang sebuah tendangan kembali dilambungkan ke depan. Dan sekarang bola masih dikuasai oleh Hernando. Terlihat Hernando cukup tenang dia. Dan kita berharap juga Hernando semakin percaya diri ya. Dan apa yang dia lakukan tadi menjadi penyelamat dari tendangan penalti. Paling tidak modal mematahkan penalti lawan. Kalau sampai laga ini deadlock sampai 90 menit, itu menjadi modal kan ya? Ya, Arkan Fikri kembali tadi melakukan sebuah gerakan ya untuk melewati pemain-pemain dari Vietnam. Tapi dia lempar ke dalam masih dapat ke Garuda Muda. Ada Haikal, berikan sebagai Ragil. Haikal lagi, masih Haikal. Coba dorong bola, Ragil kali ini kuasai. Ragil, masih Ragil. Baik Ragil kali ini. Berikan bola kepada Haikal. Sayang sekali tertinggal bolanya dari Haikal. Dan pressing dari Rifki. Ya, sebuah kerja yang memang harus dilakukan oleh Rifki. Ketika transisi negatif, dia memang harus menjadi orang yang memutus serangan-serangan lawan. Betul. Nah ini cukup segini sebenarnya pelanggarannya ya, cukup membuat dia bisa memberikan tapi tidak sampai kena kartu. Ya, pertandingan di babak yang pertama, partai puncak, partai final dari AFF Under 23 Championship yang berlangsung di Rayong Provincial Stadium Thailand.
Di mana skor masih 0-0. Penalti yang dilepaskan tadi oleh Nguyen Phuoc Viet berhasil diantisipasi dengan baik oleh kiper Hernando Adi Sutaryadi sehingga skor masih 0-0. Jangan kemana-mana pemirsa. Kita kembali lagi ke pesan-pesan yang berikut ini.